Senang ada di tempat ini dan tentu saja saya berharap bahwa saudara dalam keadaan yang sangat baik, diberkati Tuhan dan tetap dipimpin Tuhan walaupun kita dalam situasi yang tidak mudah. Dan saya menyapa teman-teman yang ada di rumah, Shalom, selamat pagi dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat setiap kita semua. So hari ini kita merayakan hari Paskah, hari yang sangat besar dalam sejarah kehidupan orang Kristen, hari yang berbeda dengan hari-hari yang lain. Dan bukan maksud saya untuk mengecilkan hari bersejarah hari-hari yang lain yang kita rayakan maupun yang orang lain rayakan. Tetapi beberapa hari yang dirayakan oleh orang lain termasuk orang-orang Kristen yang paling terkenal adalah Natal atau Christmas. Hari di mana Yesus lahir. Dan kita merayakan hari itu. Dan sering sekali kita memberikan ucapan Merry Christmas atau Selamat Natal. Sedangkan hari Paskah tidak semua orang dengan antusias berkata bahwa Happy Easter atau Selamat Hari Paskah. Karena memang menurut orang hari Natal lebih euforianya lebih besar merayakannya. Padahal menurut saya yang saya renungkan dan pikirkan harusnya kita merayakan hari Paskah dengan sangat besar. Euforia yang besar, yang boleh berlebihan. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang pernah mengalami apa yang dialami di Paskah. Semua orang, tokoh agama apapun, orang terkenal, bahkan kita orang sederhana juga pernah merayakan hari yang namanya kelahiran. Itu namanya happy birthday, hari kelahiran kita. Dirayakan oleh banyak orang. Dan yang kedua adalah hari yang juga bersejarah, tapi permasalahannya dirayakan oleh banyak orang dan bukan dirayakan. Tapi banyak orang berduka cita kan hari itu. Tapi setiap kita, tokoh besar, tokoh agama maupun kita mengalami hari itu. Yang namanya hari kematian. Dan itu waktunya belum untuk kita saat ini. Tetapi tidak ada satu orang pun tokoh di dunia ini, baik dari agama apapun, maupun orang biasa, orang terkenal, yang mengalami yang namanya seperti yang dialami oleh Yesus pada hari Paskah. Hari di mana hari yang namanya kebangkitan. Tidak ada dalam sejarah dunia, baik yang sebelumnya maupun hari ini dan yang akan datang, ada satu orang atau satu tokoh yang besar yang akan mengalami seperti yang Yesus alami. Jadi yang dialami pada hari Paskah hanya dialami oleh Yesus. Dan itu sebabnya menurut saya kita perlu merayakan, memperingati dengan secara euforia yang sangat luar biasa, yang sangat berlebihan kalau perlu. Karena ini memang hari yang mengubahkan yang luar biasa. Dan itulah yang menyebabkan kenapa orang Kristen sangat sering sekali mendengar sebuah istilah yang namanya the living God atau Allah yang hidup. Dari mana orang Kristen memiliki dasar untuk berkata bahwa the living God, He is the living God, Dia Allah yang hidup. Dasar perkataan orang Kristen menyatakan itu adalah hari Paskah. Bukan hari yang lahir. Nah itu sebabnya kenapa juga celebration, ibadah setiap minggu masih dilakukan sampai hari ini. Karena kita sedang memperingati hari kebangkitan. Bertemu dengan Allah yang hidup. Kalau tokoh agama saudara sudah meninggal, rasanya tidak mungkin kita beribadah harus setiap minggu. Apalagi ada orang yang datang ke Menara Doa seminggu 2 kali. Kalau yang dicari adalah orang yang sudah meninggal dan mati dan tidak pernah bangkit, menurut saya itu sebuah kesia-siaan belaka. Karena kita mendatangi sebuah ritual, selebrasi, tapi untuk merayakan orang yang sudah mati. Nah kenapa orang Kristen tetap melakukan ibadah hari Minggu? Ya karena this is the living God. Inilah Allah yang hidup. Itu sebabnya kita merayakan selebrasi. Nah yang penting juga kenapa Paskah menjadi sesuatu yang luar biasa, begini yang menarik. Orang sudah jelas dan orang tidak pernah meragukan tentang siapa Yesus dan betapa dahsyatnya Dia. Dia adalah Allah yang berkuasa. Tapi yang menarik ketika kita mengikut Tuhan, seringkali Alkitab memberikan banyak janji bahwa apa yang Tuhan alami, kuasa kematian dan kuasa kebangkitan, Dia yang Allah berkuasa itu, Dia berikan buat kita. Ini yang jarang. Saya umpamakan tadi pagi seperti ini. Kalau saya punya power atau kuasa atau kekuatan, anggap saya punya harta yang banyak, saya punya uang 100 juta, atau saya punya uang 1 miliar, lumayan, cukup besar. Tetapi mohon maaf, walaupun kita berjemaat di jemaat yang sama, di GSJ BICC, walaupun hubungan kekeluargaan kita sangat erat, mohon maaf, uang 100 juta itu dan 1 miliar itu tidak akan saya berikan kepada saudara. Tetapi yang menarik ketika kita mengikut Tuhan, apa yang Tuhan punya, kuasa yang Dia punya, Dia berikan kepada kita. Amin. Itu yang menarik. Yohanes pasal 11 berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dia kebangkitan, Dia hidup.
Dia dahsyat, dia berkuasa. Sangat maut tidak bisa menguasai dia. Tapi ada kalimat berikutnya. Kalau kamu percaya, kamu terima kehidupan itu. Kamu akan menerima kebangkitan itu. Itu yang saya katakan yang menarik dari perjalanan kehidupan kekristenan. Apa yang dia punya, apa yang dia miliki, kuasa yang dia punya akan dia berikan buat kita. Nah memang hari Paskah itu adalah sesuatu hari kedahsyatan Tuhan yang memang tidak pernah diduga oleh banyak orang. Gak ada satu orang pun yang memperkirakan bahwa itu akan terjadi. Walaupun sebenarnya Yesus sudah memberikan sinyal beberapa kali bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi orang gak sadar dan orang gak menyangka bahwa itu memang benar-benar bisa terjadi. Buktinya adalah makanya orang yang membenci dia dan orang-orang yang gak suka sama dia berusaha mencari sebuah timing atau waktu untuk membunuh dia. Kalau mereka tahu bahwa orang yang mereka benci pada hari ketiga akan bangkit, mereka pasti gak jadi untuk bunuh Yesus. Justru mereka gak pernah menduga, justru mereka mau menghabisi Yesus. Mereka membenci Yesus dengan sangat. Makanya dia mencari cara untuk membiarkan Yesus mati. Jadi orang yang jahat pun gak menduga. Murid-muridnya pun juga gak menduga, walaupun seringkali mendapat sinyal daripada Yesus. Mereka kaget, mereka dalam keadaan takut. Bahkan menjelang Yesus mati pun mereka sudah dalam kondisi psikologi yang takut. Mereka bukan orang-orang yang happy dengan santai, nggak apa-apa mati, nanti juga hari ketiga bangkit. Enggak, mereka nggak tahu. Makanya itu sebabnya Petrus begitu takut sekali ketika akhirnya dia menyangkal Yesus. Karena kondisinya udah nggak kondusif. Nggak ada orang yang akan menyangka. Dan murid-muridnya pun yang terdekat gak menyangka bahwa itu terjadi. Di satu ayat berkata dalam Lukas pasal 24 ayat 10 sampai 11 berkata seperti ini. Lukas pasal 24 ayat 10 sampai 11. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi ketika Maria Magdalena berkata kepada murid-murid rasul-rasul yang lain bahwa Yesus bangkit, mereka pun anggap itu omong kosong. Enggak di luar ekspektasi mereka. Memang kejadian pasca kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga tidak diduga. Tetapi itu benar terjadi. Itulah yang membedakan betapa luar biasanya Tuhan. Itu bukan sebuah dongeng, itu bukan sebuah fiksi. Tapi itu sebuah kenyataan. Bahwa Alkitab mencatat bahwa dibuktikan ketika Maria Magdalena memeriksa kubur Yesus dan menemukan bahwa kubur itu kosong dan malaikat menyamperi Maria dan berkata kepada perempuan-perempuan itu bahwa ia sudah tidak ada dan dia sudah bangkit. Tidak ada yang menyangka, tapi Alkitab berkata dengan jelas, pasca membuktikan bahwa ternyata yang mereka duga, yang mereka tidak perkirakan itu, yang mereka pikirkan itu salah, dan yang mereka temukan sebuah fakta adalah bahwa pada akhirnya ternyata kubur itu kosong, dan itulah yang membuktikan bahwa Yesus hidup. Karena kubur itu dijaga oleh banyak tentara, so bagaimana orang bisa keluar dari kuburan seperti itu? Dan kalau mereka sampai Tuhan Yesus tidak ada di kubur itu berarti dia telah bangkit pada hari yang ketiga dan kubur itu kosong. Matius pasal 28 ayat 5 sampai 6 berkata seperti ini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Mereka mencari Yesus. Ayat 6 apa yang dikatakan? Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Artinya bahwa di dalam kubur itu sudah tidak ada mayat Yesus. Artinya Yesus sudah bangkit benar pada hari yang ketiga. Itu sebabnya ada lagu yang menggunakan sebuah lirik satu kalimat. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup. Dia hidup. Kubur itu udah kosong. Kubur itu udah kosong. Nah hari ini saya ingin bicara tentang kebangkitan Tuhan.
Kalau hari Senin kemarin saudara ada dengar menara doa, saya bicara tentang kematian, dan hari ini saya mau bicara tentang kebangkitan. Apa yang terjadi dalam kehidupan manusia ketika melihat kebangkitan Tuhan? Apa yang berubah dalam kehidupan manusia ketika ada kebangkitan? Yang pertama, pasca kebangkitan Tuhan membawa kita untuk menerima sebuah anugerah kasih karunia yang sangat besar, di mana manusia berpindah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah, itu adalah sebuah peristiwa yang penting buat kita semua. Ada perubahan status dalam hidup kita, ada perubahan identitas dalam hidup kita, di mana kita adalah hamba dosa berubah menjadi hamba kebenaran. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada perbedaan besar antara berbuat dosa dan jadi hamba dosa. Yang kita lakukan hari ini bukanlah hanya berbuat dosa, tapi yang terjadi dalam hidup kita, kita merupakan hamba dosa. Itu yang Alkitab katakan. Bahwa kita bukan hanya melakukan dosa, tapi kita merupakan hamba dosa. Itu sebabnya kalau saudara baca Alkitab, dalam kitab Kejadian, saudara tidak menemukan bahwa dikatakan Adam melakukan dosa. Saudara akan menemukan, dikatakan bahwa Adam jatuh di dalam dosa. Dia hamba dosa, dia sudah jatuh di dalam dosa. Paulus juga pernah berkata di dalam kitab, kalau tidak salah di kitab Kisah Para Rasul, artinya naluri dosa itu ada. Even kita mau berbuat sesuatu, ada hal negatif yang muncul dari diri kita. Karena memang itu DNA kita. Nah, saudara harus tahu tentang teori tentang dosa seperti ini. Alkitab dengan jelas memberikan sebuah harga atau angka atau ukuran yang harus kita bayar kalau kita melakukan dosa. Ada angkanya, ada harganya, ada price-nya. Saudara tahu kalau kita mau beli sesuatu atau melakukan sesuatu itu ada harganya. Saudara masuk ke bioskop itu ada harganya, ada tarifnya. Saudara masuk ke Taman Impian Jaya Ancol ada harga, ada tarifnya. Kalau saudara mau beli atau saudara mau makan bakmi contohnya semangkok, itu ada harga yang telah ditentukan. Contohnya, saudara makan atau beli bakmi di depan, harganya 20.000. Artinya, ketika saudara mau makan bakmi itu, ada angka 20.000 yang dikenakan kepada saudara. Dan tentu saja sebagai orang yang menikmati fasilitas itu atau makanan itu, Anda harus membayar makanan itu sesuai dengan tarif yang ditentukan. Saudara nggak bisa diskon, nggak bisa korting, tapi dia tarifnya tetap. Sama dengan dosa. Dosa itu sudah punya tarif, punya harga. So kalau saya bilang tadi pagi sebenarnya orang Kristen boleh melakukan dosa. Tapi yang menjadi masalah orang Kristen harus tahu tarifnya atau angka yang harus dibayar. Nah kebetulan harga yang harus dibayar berdasarkan firman Tuhan adalah kematian. Jadi kalau kamu melakukan dosa, kamu harus bayarnya menebus dengan kebinasaan, kematian. Kamu harus mati. Itu adalah angka yang ditentukan oleh firman Tuhan tentang harga daripada dosa. Nah kalau kamu makan bakmi seharga 20.000, lalu kamu nggak bawa uang, apa yang terjadi? Berarti kamu harus utang kepada penjual bakmi itu. Karena kamu nggak punya uang. Uang 20.000 itu artinya hutang itu harus dibayar. Ada hutang yang harus dibayar. Makanya orang kalau makan di warteg atau beli barang kecil di warung, mereka suka bilang, Pak ngebon dulu ya. Tanggal udah apa? Tanggal muda atau tanggal tua lah. Ngebon dulu gitu. Artinya itu bond, dia harus bayar satu waktu. Dia nggak bisa lari dari hutang itu. Itu adalah harga yang harus dia bayar. So kalau kita melakukan dosa, sepertinya boleh-boleh saja. Tapi Anda harus tahu angka yang harus Anda bayar. Anda harus bayar dengan kematian, dengan maut, kebinasaan. Nah pada umumnya, ada dua hal cara mengatasi hutang. Pertama kita nyicil, kita bayar. Ya, semampu kita bayar. Tapi yang kedua, kadang-kadang ada jalan instan, di mana ada kawan atau saudara yang bayarin. Kalau kita ke sekolah, kita nggak bawa uang, Bu ngutang dulu, teman kita bilang, nggak apa-apa gue yang bayarin kali ini. Berapa sih? Paling cuma 5.000, sini gue bayarin. Ada orang yang memberikan bantuan untuk bayarin utang kita. Nah, dosa permasalahannya adalah, saudara nggak bisa minta teman saudara atau keluarga saudara untuk bayarin hutang itu. Kenapa? Karena teman saudara, keluarga saudara juga orang berdosa. Jadi bagaimana saya misalnya beli bakmi, Gi, tolong Ai nggak bawa uang 20.000 Gi, bayarin dulu Gi ya. Terus saya bilang, Pak, teman saya mau bayarin. Ternyata tukang bakmi bilang, Pak, teman Bapak itu
bukan hanya 20.000 utangnya, dia 200.000. Jadi Bapak bayar mendingan. Karena teman Bapak itu yang Bapak mau suruh dia bayarin, dia aja utangnya lebih gede daripada Bapak. Artinya harus ada yang bayar. Dan disitulah yang membayar hutang dosa kita adalah seorang manusia yang sempurna yang namanya Yesus Kristus. Dan dia bayar itu. Memindahkan. Sudah ngerti nggak orang berhutang? Saya punya hutang 100 juta. Hidup saya depresi, saya ketakutan, saya dikejar-kejar orang, saya diteror, saya didatengin tukang tagih, dan saya menderita banget. Satu kali, ada teman saya yang berkata bahwa mulai hari ini jangan takut, saya ambil alih utang kamu. Artinya seketika itu juga ada perasaan bebas, lega, yang tadinya diudak oleh tukang tagih. Wah, akhirnya lega banget. Ketika saudara memiliki dosa atau jatuh dalam dosa, dan Tuhan menanggung, maka seketika Anda berpindah dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Anda punya identitas baru. Dan kepada orang yang Anda mengutang, dia akan mengejar orang yang menggantikan Anda. Sama seperti dosa kita yang ditanggung oleh Yesus, maka Yesus harus dikejar, Yesus harus diminta pertanggungjawaban untuk bagaimana mengganti dosa kita. Itu sebabnya hari Jumat kemarin, Pastor Paulus Suseno menjelaskan secara detail, secara presisi, tahap menit demi menit, langkah demi langkah, waktu demi waktu, bagaimana Yesus sedang diudak atau dikejar oleh tanggung jawab untuk menembus dosa kita semua. Perjalanan dia diolok-olok, perjalanan dia dihina, perjalanan dia disiksa, merupakan sebuah tanggung jawab yang dituntut oleh Allah karena Anda sudah menanggung dosa manusia. Dan itu yang dia lakukan buat kita. Memindahkan kita dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Saudara, ada orang berkata, identitas itu nggak penting buat hidup kita. Apa status hamba dosa, hamba kebenaran. Emangnya saudara kalau pergi ke luar kota, ke airport, emang ditanya, mana identitas kamu? Orang cuma diminta KTP, buat apa identitas hamba kebenaran? Semua juga tanya, kalau mau beli rumah, tanya identitas, yang kedua tanya punya duit apa enggak. Identitas bank kamu mana, ada duit enggak di bank kamu, diperiksa, dicek. Mana ada identitas kebenaran, saya orang benar, saya orang berdosa, enggak penting. Saya mau kasih tahu, pada satu waktu, hidup itu hanya punya 2 waktu, waktu kelahiran dan kematian. Pada waktu yang terakhir, identitas itu penting sekali. Karena yang Tuhan hanya tanyakan kepada kita adalah, apakah kamu hamba kebenaran? Artinya orang yang sudah percaya Yesus dan melakukan yang Yesus mau. Atau kamu masih hamba dosa. Pada akhirnya kita sangat membutuhkan identitas itu. Sebagai hamba kebenaran. Dan Tuhan berikan secara cuma-cuma dan gratis untuk setiap kita. Ketika kita percaya. Memindahkan identitas. Dan bukan itu saja sebenarnya. Kasih karunia yang dia berikan pada kita juga mau dia berikan lewat berkat-berkat kita, buat kita setiap hari, sampai hari, mulai hari ini, sampai waktu yang akan datang, melewati setiap masa pandemi yang ada ini. Dan dia mau berikan buat setiap kita. Anda, Paskah adalah momen kebangkitan Yesus, di mana Yesus memberikan kasih karunia yang harganya sangat mahal, yang tidak bisa dibayar oleh saudara kita atau teman kita, tapi dibayar lunas oleh Yesus, dan harganya sangat mahal. Dan harusnya orang-orang Nasrani sangat bersuka cita dan bersyukur. Tidaklah salah kalau saya berkata bahwa hari ini harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita merayakan ini secara besar-besaran. Karena ini adalah momen kebangkitan buat kita juga. Yang kedua, apa yang Paskah berikan kepada kita? Saudara, sebelum Yesus mati, Yesus berwujud manusia. Dia menggunakan tubuh manusia. Dan seringkali dia pergi ke satu kota lain. Yang jadi permasalahan adalah orang yang bertemu dengan dia adalah terbatas dengan ruang, tempat, dan waktu. Artinya kalau dia ada di Efesus, dan kebetulan saudara ada di kota Filipi, mungkin saudara tidak bisa punya waktu untuk berbincang-bincang dan ketemu dia. Karena hanya orang yang berada di kota itu dan kebetulan ada di tempat itu, yang dia lewati adalah orang yang bisa berbicara, berkomunikasi dengan dia. Jadi terbatas sekali. Kalau jumlah populasi saat itu mungkin 1 juta, mungkin di bawah 1% adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Yesus.
Makanya dia menggunakan murid-muridnya juga yang untuk memberitakan Injil. Karena dia menggunakan tubuh manusia dan terbatas. Ditambah lagi masalahnya adalah ketika dia mengalami kematian. Tadinya akses kita kepada Yesus juga hanya terbatas ruang, tempat, dan waktu. Ketika dia mati, betul-betul kita udah gak punya akses. Itu sebabnya makanya murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena udah gak punya akses untuk berkomunikasi, untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, pasca kebangkitan Tuhan membuka semua pintu yang tertutup, semua akses yang tertutup dibuka, dan sampai hari ini setiap kita punya kesempatan untuk berkomunikasi, untuk bersekutu lewat penyembahan, untuk memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Akses itu dibuka, pintu komunikasi dibuka. Setiap orang datang ke gereja hanya untuk berkomunikasi, baik kita berbicara kepada dia ataupun kita mendengar dia. Matius 28 ayat 9 sampai 10 menceritakan tentang kebangkit setelah dia bangkit. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Setelah selama 3 hari mereka nggak mendengar sama sekali, terputus komunikasi. Maka pada saat itu di dalam Alkitab itu, di ayat itu dikatakan, maka Yesus berkata kepada mereka. Dibuka kembali pintu komunikasi. Bahkan di kalimat terakhir dikatakan, kita akan melihat dia. Mereka berjanjian untuk bertemu dan mereka akan melihat Yesus. Pasca kebangkitan Tuhan, membuka komunikasi yang tertutup, akses yang terbatas, bahkan hari ini kita bisa berbicara dengan dia, bahkan kita bisa melihat dia, merasakan dia, kita bisa mengalami dia, kita bisa bergumul dengan dia, kita bisa intim dengan dia, kita bisa mempunyai persekutuan yang dalam dengan dia oleh karena Paskah. Paskah memberikan kesempatan buat orang sebesar-besarnya, membuka kesempatan sebuah pintu yang sangat besar untuk setiap orang hari ini, menjadi sahabat daripada Allah yang hidup. Bukan hanya datang untuk memperingati orang yang sudah mati. Kita berkomunikasi dengan figur yang hidup. Penting sekali untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan buka akses itu. Hal yang ketiga apa yang Tuhan sampaikan mengenai Paskah. Paskah membuat kita mengerti tiang mana yang kita harus pegang, sandaran mana yang kita harus pegang. Hidup ini harus berpegang kepada mana? Kemana kita bisa bertumpu? Kemana kita bisa menyandarkan kehidupan ini? Supaya kita tidak jatuh. Mereka takut sekali, mereka bingung sekali, mereka khawatir sekali. Murid-murid mengikuti Yesus selama 3 tahun. Ngikutin, melihat mujizat, melihat hikmat, melihat wisdom, diajarin, dikasihi, diperlakukan dengan baik. Dia ngikut Yesus selama 3 tahun. Dia follow Jesus selama 3 tahun. Tapi satu waktu ketika Yesus mati dan menjelang kematiannya, mereka menjadi takut karena siapa lagi yang mereka bisa pegang? Mereka mau kemana? Hidup mereka yang berat, pandemi mereka saat itu, mereka mau pegang siapa? Belum kalau ada masalah datang orang-orang mau membunuh mereka karena mereka pengikut Yesus. Belum kalau pandemi COVID datang. Belum kalau pekerjaan kita hilang. Belum kalau rumah tangga kita mengalami masalah. Belum kalau anak kita punya masalah. Kemana kita harus berpegang dalam hidup ini? Tapi pasca kebangkitan Tuhan, itu sebabnya di Alkitab dicatat, ketika dia bangkit dan dia bertemu dengan Maria, memang ada ayat yang berkata, Maria sangat takut, tetapi bersukacita. Kenapa dia bersukacita? Karena akhirnya dia menemukan sebuah pegangan kembali, yang tadinya dia pikir akan hilang. Yang tadinya dia pikir orang yang dia ikuti selama 3 tahun itu akan pergi, sudah mati, sudah meninggalkan. Tapi ketika dia melihat Yesus bangkit dan menyatakan dirinya kepada dia, maka seketika dia bersukacita, dia langsung lari menemui murid-murid yang lain dan berkata, Yesus hidup, Yesus bangkit. Kenapa dia bersukacita? Karena akhirnya dia menemukan sebuah pegangan. Dia tahu kepada siapa dia bisa berpegang, kepada Allah yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati.
hidup kita dalam pandemi ini, saya tidak menyalahkan kalau saudara memegang hal yang lain sebagai tiang penunggak. Banyak orang menyandarkan hidup kepada keluarga, khususnya kepala keluarga yang mencari nafkah. Itu wajar dan memang kita harus, itulah keluarga kita. Istri dan anak saya tentu menjadikan saya sebagai pegangan hidup dia. Ibu Nani, Ibu Amel tentu menjadikan Pak Hartono dan Pak Agi adalah sandaran hidup dia. Kepada siapa lagi dia harus berpegang. Itu tidak salah. Banyak orang menaruh pegangan pada uang. Karena uang bisa menolong kita untuk melakukan banyak hal. Hidup yang lebih baik, hidup lebih tersenyum, hidup lebih bahagia, itu uang. Tetapi pandemi ini harus menyadarkan kita, mereview, mengkoreksi kita. Kalau ternyata yang menjadi pegangan kita adalah suami kita atau uang di nomor 1 atau nomor 2, boleh nggak diturunin? Boleh nggak digantiin dulu? Pegang pada Yesus sebagai sumbernya. Pandemi membuktikan. Dulu kita memprediksi siapa orang-orang yang akan meninggalkan dunia ini terlebih dahulu. Umumnya adalah orang-orang yang lanjut usia, yang mungkin usia 80 tahun ke atas. Kita sering berpikir sebentar lagi mungkin dia akan ke surga dengan penyakit komplikasi. Tapi pandemi ini, penyakit mengambil orang dari keluarga muda, kepala keluarga umur 40 meninggal, 50 meninggal. Tiba-tiba semua yang menjadi pegangan bisa saja hilang dengan waktu yang tidak diduga. Itu sebabnya kita perlu mereview. Siapa yang kita mau pegang? Kalau saudara menganggap pegangan saudara uang, orang kerja mati-matian cari uang, gak salah. Tapi pandemi membuktikan, Anda mau punya uang sebanyak apapun. Kalau rumah sakit di Jakarta penuh, Anda gak bisa masuk. Kalau stok ventilator habis di kota Jakarta, kota kecil yang namanya Bogor, yang mungkin namanya Tasik atau apapun, mereka juga gak bakalan bagi kita di Jakarta, mau uang kita banyak. Mereka pikirkan diri mereka, kota mereka. Uang tidak bisa dijadikan sebuah pegangan dalam hidup kita. Harusnya Paskah ini menjadi sebuah momentum, mereview, mengkoreksi. Kalau itu belum ditaruh di tempat pertama, taruhlah itu di tempat pertama. Dia Allah yang hidup. Saya pernah pergi jalan-jalan misalnya ke luar negeri yang paling terdekat ke negara Singapura. Salah satu hal yang saya suka karena nggak pernah bisa menikmati public transportation di Jakarta, jadi saya suka untuk naik kereta MRT di Singapura. Saudara tahu, setiap kali saya pergi dengan istri saya dan saya mau masuk MRT, sebuah kereta gerbong yang panjang yang akan berjalan dengan sangat cepat. Begitu gerbong itu terbuka, apa yang saya cari? Yang pertama saya cari adalah sebuah tiang untuk saya bisa menopang hidup saya, menopang tubuh saya, supaya saya tidak jatuh. Antara tiang yang ada atau enggak, gelantungan yang di atas, saya perlu pegangan. Kalau saya enggak memegang itu, saya gelisah, saya takut. Karena ketika kereta lorong panjang berjalan dengan cepat, bagaimana kalau saya jatuh? Bagaimana kalau saya malu-maluin kalau saya jatuh? Makanya sebabnya ketika saya masuk, yang saya pertama cari, tangan saya bisa memegang apa? Tiang mana yang saya bisa pegang? Kalau tiangnya ada di sana, saya akan ke sana dulu. Karena berdesakan. Yang bisa dipegang tiangnya ada di ujung. Saya akan pindah. Minimal saya mencari sebuah pegangan supaya saya nggak jatuh. Siapa yang kita mau pegang dalam hidup kita? Paskah memberikan sebuah kepastian, memegang Tuhan, memegang Yesus yang bangkit dari kematian adalah sebuah pegangan yang sangat tepat. Luar biasa, luar biasa. Saya kalau dibebani oleh seluruh teman, anggota keluarga, ini semua keluarga besar sangat bergantung loh sama kamu. Kamu tuh pegangan hidup mereka. Saudara terus terang mendengar kata itu beban. Pas lagi, seluruh jemaat IRA 2, hidupnya pernikahan mereka bergantung. Yang gak punya kerja, itu tanggung jawab, beban. Tapi tahu apa yang Yesus katakan? Yesus katakan di kitab 1 Petrus, serahkan segala kekhawatiranmu. Ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara kamu. Serahkan segala kekhawatiranmu. Dia senang kita menaruh beban tubuh kita di pundak dia. Dia senang semakin berat,
semakin besar timbangan saya, semakin berat beban hidup kita, makin gede kita, dia makin senang kita bersandar. Dan dia mempersiapkan tempat yang lebih besar, kursi yang lebih besar untuk kita bisa bersandar. Paskah membuktikan siapa yang bisa kita pegang, dan Yesus memberi kepastian itu. Yang terakhir, Matius 5 ayat 16. Apa yang Paskah berikan kepada anak Tuhan? Ini juga hal yang luar biasa. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus adalah terang dunia. Kita bukan terang, tapi terang Yesus menyinari kita. Dan ketika Yesus menyinari kita, dia minta kita juga memberikan sinar terang itu kepada orang lain. Supaya orang lain bisa melihat Yesus lewat kehidupan kita. Paskah memberikan kesempatan yang besar sekali untuk kita dipercayakan menjadi perwakilan-perwakilannya Allah. Dutanya Allah. Paskah memberikan anugerah yang besar, posisi yang besar, di mana Anda dipercayakan jadi wakil-wakilnya Tuhan. Saudara tahu menjadi sebuah duta perwakilan adalah sebuah hal yang membanggakan. Kalau orang dikirim dalam sebuah turnamen olahraga mewakili Indonesia, itu adalah sebuah kebanggaan. Mereka harus melewati begitu banyak seleksi. Orang yang dipilih menjadi Miss Indonesia adalah orang yang telah melewati seleksi, mengalahkan ribuan seluruh wanita-wanita di seluruh kota di Indonesia untuk mewakili Indonesia. Dan biasanya kalau dia sudah mewakili Indonesia, dia akan berkata, mulai hari ini saya akan memberikan hidup saya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di depan mancanegara. Wah, sebuah pengabdian yang total diberikan untuk Indonesia. Anda diberikan kepercayaan menjadi wakil-wakilnya Allah. Harusnya Anda berkata bahwa hari ini saya begitu bangga dan saya mau menjalani itu. Dan hidup saya mulai hari ini ingin mempermuliakan nama Tuhan. Saya mau bercahaya, saya mau bersinar. Saya pernah dapat kesempatan satu kali dalam hidup saya mewakili waktu saya kelas 6 SD. Mewakili sekolah saya dalam kejuaraan bulu tangkis antar sekolah yang ada di kota DKI. Wah, saya bangga banget. Keren banget. Saya berasa kayak superstar. Mewakili sekolah dalam turnamen bulu tangkis. Dan ketika dalam pertandingan itu, teman-teman supporter datang dan mereka menyoraki saya dan saya memenangkan pertandingan itu saat itu. Mereka berteriak, wah saya bangga menjadi wakil daripada sekolah saya. Harusnya kita bangga menjadi wakil-wakilnya Tuhan yang ada di dunia ini. Ada orang berkata, untuk apa jadi wakil? Gak ada guna, hidup udah susah. Hidup saya sudah menderita, hidup saya sudah berat. Enggak, apa status perwakilan? Apa gunanya hal seperti itu? Saudara, dalam hidup ini, saya tahu permasalahan yang saudara hadapi banyak kali adalah sesuatu yang berat dan sering kali mengambil sukacita atau harapan dalam hidup saudara. Tapi alangkah sangat tidak baiknya kalau Anda hanya membesarkan masalah saudara tanpa saudara tidak bisa melihat sedikit saja kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Saya bersyukur, saya sangat diberkati Kohar dengan Nani. Mereka satu keluarga mengalami COVID. Dan menurut saya itu cukup memukul perasaan. Tentu Kohar dan Nani tidak berpikir apa gua mati atau enggak. Saya percaya dia tidak berpikir seperti itu. Tetapi mengalami kondisi COVID dengan semua anak yang masih kecil adalah sebuah pukulan yang berat dalam hidupnya. Itu sesuatu yang enggak mudah. Tadi pagi ketika saya mengingat memori pada beberapa bulan lalu, saya cukup teringat memori itu dan cukup menggugah hati saya kembali. Ketika saya mendengar bahwa ibu saya beberapa bulan lalu divonis COVID, saya itu seperti hati saya itu kayak dikasih bom. Saya nangis nggak karu-karuan berhari-hari di rumah saya. Kebetulan hari itu saya tidak tinggal bersama dengan orang tua saya. Dan itu memukul perasaan saya. My mom umur 70 tahun lebih, bagaimana bisa bertahan, dan itu membuat
berat. Dan kalau kau harus satu keluarga dengan anak-anak kecil, harapan-harapan masa depannya, mengalami itu bukan sesuatu yang berat. Tetapi dia menemukan sedikit kebaikan yang dia bisa lakukan ketika dia mengalami itu. Dia tahu orang COVID itu diisolasi, dijauhi, begitu susah aksesnya. Bahkan untuk mengantar orang ke rumah sakit aja itu mau gimana. Di situ dia bisa melihat sebuah kebaikan dan dia bisa mengambil keputusan, dia mau antarin orang yang kena COVID juga. Karena dia tahu betapa susahnya orang yang kena COVID itu untuk mau pergi kemana, mau makan apa. Kan kita bingung, beli makanan Gojek, bersentuh, makanya kita bingung, transport apa yang kita mau pakai. Karena kita COVID. Dia sih bisa menemukan sebuah kebaikan di tengah sebuah penderitaan. Orang Kristen, Anda wakilnya Tuhan. Anda seringkali hanya berkata, ya hidup saya udah susah, gak ada gunanya jadi wakil-wakil. Sama seperti ini, saya kasih ilustrasi. Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda berkata gini, bos, gaji gue 30 juta ya. Tapi sorry, gue jangan bilang gue kerja tempat lu lah, perwakilan perusahaan lu. Gue mau kerja biasa-biasa aja. Anda mau terima yang besar, Anda mau terima anugerah, Anda mau terima berkat, tapi Anda nggak mau bertanggung jawab, Anda nggak mau melakukan, bagaimana hal seperti itu? Tuhan memberikan kepercayaan gitu besar, nggak penting status seperti itu. Saya bersyukur saya dengar satu statement dari hamba Tuhan yang menurut saya cukup baik. Seringkali orang dalam penderitaan hanya melihat apa yang dia derita, kesusahan, kesulitan. Dan dia berkata hidup kejam, Tuhan tidak adil, Tuhan pilih kasih. Bahkan dia bukan hanya melihat diri dia melihat, tuh lu lihat, orang baik tuh matinya cepat. Banyak orang baik malah hidupnya susah, malah banyak masalah. Dan dia melihat kekejaman, Tuhan gak adil, Tuhan gak pilih kasih. Dan dia merasa hidup ini terlaluan, hidup ini kejam. Jadi perspektif dia adalah selalu melihat, di tengah orang baik banyak yang susah. Buat apalah seperti begitu hidup. Dan dia berkata seperti ini, kenapa kita gak ganti pikiran kita? Kenapa harus ada hal baik? Kenapa harus ada hal baik yang diberikan kepada Anda yang berdosa? Kenapa Anda orang berdosa masih diberikan hal yang baik? Bukankah harusnya Anda terima sebuah kematian? Bukankah Anda harusnya terima sebuah penghakiman? Kenapa Anda terima hal baik? Kenapa Anda terima nafas? Kenapa Anda terima keluarga yang luar biasa? Kenapa saya terima istri yang begitu baik? Anak yang begitu lucu? Saya orang berdosa. Kenapa orang berdosa seperti kita masih diberikan hal yang baik? Lihatlah setitik kebaikan di tengah sebuah penderitaan yang besar. Rasa syukur di balik semua kesulitan yang ada. Seorang tokoh Kristen yang besar, seorang reformator Kristen yang besar, bernama Martin Luther King. Tokoh yang luar biasa, melawan arus dan mengubah sejarah kekristenan yang pernah ada. Saya lupa tahun berapa. Tetapi perjalanan hidupnya tidak mudah. Karena dia menentang arus, banyak orang yang tidak suka sama dia, banyak tokoh-tokoh agama yang menentang dia, tokoh-tokoh Kristen yang menentang dia, dan berseberangan dengan dia. Tentu mereka sangat mengintimidasi, mereka sangat meneror dan sangat menakutkan. Hal itu sangat berpengaruh kepada Martin Luther King. Dia juga menjadi orang yang akhirnya tertekan, tidak mudah menghadapi situasi seperti itu. Dia juga terintimidasi dan dia tertekan. Hingga satu hari, istrinya yang bernama Katarina, pagi-pagi hari memakai baju berwarna hitam-hitam, lalu mau pergi. Dan ketika Martin Luther King melihat bahwa istrinya mau pergi, dia tanya, kamu mau kemana pakai baju hitam-hitam? Istrinya berkata, saya mau melayat orang yang meninggal, saya mau ke kuburan. Martin Luther King kaget, siapa yang meninggal? Saya nggak pernah dengar bahwa ada anggota keluarga kita atau saudara kamu yang meninggal, saya nggak pernah tahu. Dan istrinya menjawab, Tuhan yang meninggal, Tuhan yang mati. Martin Luther King dengan kaget, dia tegur istrinya, kamu ngomong jangan sembarangan. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dia sudah bangkit. Dia bukan Allah yang mati. Kamu kalau ngomong hati-hati. Dia itu Allah yang hidup. Dan Katarina menjawab, kalau Allah kita adalah Allah yang hidup,
Kalau kamu katakan Tuhan kamu yang hidup, kenapa selama ini muka kamu hanya cembetut dan muram menghadapi masalah ini? Kenapa muka kamu hanya selalu tertekan dan muram? Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kita menerima kuasa kemenangan. Harusnya kita rayakan kemenangan ini dengan luar biasa. Harusnya kita terima kasih karunia ini dengan luar biasa. Harusnya kita terima akses komunikasi yang luar biasa. Harusnya kita terima kepastian kepada siapa kita berpegang dalam hidup ini. Harusnya kita terima kemenangan sebagai wakil-wakilnya Tuhan di dunia ini. Mari hari ini rayakan Paskah dengan kemenangan yang besar. Mari kita bangkit berdiri. Kita telah menang karena Yesus bangkit di atas kayu salib. Amin. Mari sama-sama arahkan hati kita kepada Dia. Akses kepada Engkau telah dibukakan ya Tuhan. Siang hari ini kami hadap kepada Engkau. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Panggil Dia Yesus. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Bersama-sama angkat kedua tangan kita kepada Dia. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Yang percaya kemenangan terjadi di sini, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Angkat wajahmu, angkat tanganmu, nyatakan kepada Dia. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesus. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan. Kemenangan terjadi di Angkat tinggi-tinggi lebih lagi, nyatakan kepada dia. Ku yakin Kau. Kau hadir di sini. Yes, we believe in you, Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Dia berikan buat kita. Haleluya. Kira dua lebih lagi buat Tuhan. Come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan. Terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau Allah yang besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Nyatakan besar, besar Kau Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, Selamanya. besar dan ajaib Tuhanku. Katakan layak Lord. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi. Hatiku bernyanyi, Sungguh Kau besar. Kau besar. Katakan lagi layak, layak. Layak disembah, Kau Raja. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Lebih lagi nyatakan. Besar, besar. Nyanyikan besar Allahku, Selama-lamanya. besar. Oh Tuhan, Mari dua lebih lagi buat Tuhan kita. Rayakan kemenangan kita. Besar. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia besar. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, jemaat
sebuah kepastian kepada siapa kau menaruh pegangan hidupmu. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berharap bahwa kita merayakan ini dengan euforia yang besar. Amin. Dia mengubah segalanya. Yes. Lihatlah titik terang di tengah setiap kegelapan. Selalu ada hal baik. Selalu ada hal baik di setiap kegelapan yang ada. Hari ini saya mau berdoa buat saudara yang tempat ini dan di rumah. Adakah saudara yang hari-hari ini kehilangan sebuah pengharapan dan keputusasaan? Dan yang paling terpenting bukan itu saja, saudara tidak tahu jalan keselamatan. Ketika saudara dipanggil Tuhan dan hidup saudara di dunia ini selesai, saudara bingung, saudara tidak tahu. Apakah Tuhan menerima saya? Apakah surga terbuka buat saya? Hari ini saya punya berita yang sangat baik. Percaya dan terima Dia, Yesus, masuk dalam hati saudara. Undang Dia. Anda pindah dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Tuhan mengasihi saudara. Kalau saudara orang yang taruh tangan saudara di dada saudara dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau masuk dalam hati saya. Saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya dosa saya sudah diampuni. Saya percaya saya telah ditebus oleh darah Yesus. Hari ini saya terima keselamatan itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.